Hi student, how are you? This is Miss Indah speaking. Well, for math today, I'm gonna continue our lesson. So now, please take your math life book and open page 118. Ya, jadi silakan buka buku math life kalian halaman 118. Okay, let's see. We are continue to exercise 4. I can say the properties of the square and rectangles. The figures on this page are not drawn to scale. For each polygon, number 1A, indicate right angles with the symbol this. Okay, use arrowheads and this to mark the pairs of parallel lines. Jadi di sini kalian yang A itu disuruh menentukan sudut siku-siku dengan menggunakan simbol ini, dan yang B itu menggunakan arrowheads, tanda panah, tanda 1 dan tanda panah 2 untuk menunjukkan yang merupakan bagian dari parallel lines. Nah, di sini Miss Indah sudah gambarkan yang merupakan sudut siku-siku itu ada 4. Silahkan kalian salin ya. Yang ini. Kemudian untuk persegi panjangnya juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Silahkan kalian salin atau gambar simbolnya di buku kalian. Oke, next yang nomor 2. Find the length of the unknown sides of the squares. Jadi kalian disuruh menemukan itu panjang dari sisi yang belum ditemukan dari persegi. Nah, di sini kita lihat persegi itu memiliki sisi yang sama panjang. Jadi kita bisa lihat salah satu sisinya itu adalah 5 cm. Jadi sisi yang lain juga panjangnya itu sama. Oke. BC itu adalah 5 cm, AB also 5 cm. Kemudian B, sides EF is 7 cm, FG is 7 cm. Ya, silahkan kalian isi buku kalian. Oke, next number 3. Find the length of the unknown sides of the rectangles. Nah, kalau yang nomor 3 itu adalah persegi panjang, dimana kalau persegi panjang hanya dua sisi yang sama panjangnya. Misalnya JK is 7 cm, otomatis EL ini panjangnya juga 7 cm ya. QL itu 3 cm karena dia sejajar dengan IC. Oke, silahkan kalian isi di buku kalian. Yang B juga sama, kita lihat sisi yang sejajar. PO itu sejajar dengan MN. Jadi MN is 9 cm dan sisi MP itu sejajar dengan NO, berarti dia panjangnya adalah 5 cm. Oke, silakan kalian salin di buku kalian. Next, we are continue to page 119 di halaman 119. Itu ada here are 4 quadrilaterals. They are drawn to scale. Use the ruler to measure the length of each side. Then fill in the blanks. Ya, jadi kalian di sini ada 4 gambar. Kemudian kalian disuruh mengukur length-nya, ya, panjangnya. Nah, di sini Miss Indah sudah ukur yang gambar gambar W itu adalah panjang sisi AD itu adalah 4 cm, sedangkan panjang sisi DC itu adalah 2 cm. Oke, dan ini gambar X itu sisinya itu adalah 5 cm and 5 cm. Kemudian yang Y itu adalah 5 cm and 5 cm. Yang Z 4 cm and then 4 cm. Itu setelah Miss Indah ukur, Miss temukan panjang dari masing-masing gambar adalah seperti ini, seperti berikut ya. Nah, kemudian untuk penjelasannya kita lihat quadrilateral W is a rectangle. Ini merupakan rectangle karena it has 2 pairs of parallel lines, karena dia memiliki 2 garis paralel dan 4 right angles. Jadi dia memiliki 4 sudut siku-siku.
The opposite sides are of the same length. Jadi sisinya yang saling berhadapan atau bertolak belakang ini memiliki panjang yang sama. Ini dan ini sama, ini dan ini sama, ya. Kemudian yang B, quadrilateral X yang ini adalah merupakan square, adalah persegi. Karena it has two pairs of parallel lines, ini memiliki dua garis paralel. Kemudian four right angles, karena dia memiliki sama seperti yang W, itu memiliki 4 sudut siku-siku, tapi keempat sisinya itu sama. Kalau yang pertama ini dua sisinya yang sama. Kemudian kalau yang B, yang gambar X ini, dia memiliki empat sisi yang sama panjang, ya. Kemudian yang C, gambar yang Y sama Z itu tidak merupakan square, ya. In quadrilaterals Y and Z, all the sides are equal but they are not square. Walaupun panjangnya sama, tapi dia tidak merupakan persegi because they don't have four right angles, karena dia tidak memiliki sudut siku-siku. Kita lihat gambarnya, walaupun panjangnya sama, tapi dia tidak merupakan persegi karena dia tidak memiliki sudut siku-siku. Seperti itu. Nah, jadi silahkan kalian salin ini di buku kalian, ya, di pause. Jadi kalian bisa salin dan isi buku kalian. Next, we are continue to exercise 5. I can classify triangles. Number 1, identify these triangles. Use the words equilaterals, isosceles, scalens, and or right angles to fill in the blanks. Nah, jadi kita gunakan kata-kata berikut, ya. Dan yang nomor 1, yang A itu adalah equilateral. Oke? Triangle. Kemudian yang B kalian bisa isi, itu merupakan isosceles triangle. Yang C itu scalene triangle, dan yang D itu right angle triangle, ya. Jadi silahkan kalian isi di buku kalian. Nah, berikutnya kita lanjut ke halaman 121. Di halaman 121, study the triangles below carefully. Classify them according to the description given. Write down the letters in the table below. Nah, kalian lihat gambarnya. Di sini ada beberapa segitiga A sampai I. Kemudian kalian perhatikan cirinya. I'm an isosceles triangles. I have two equal sides. Jadi yang mana yang merupakan isosceles triangle yang memiliki dua equal sides. Jadi jawabannya adalah yang ini, A, D, E, I, ya. Jadi dia memiliki dua sisi yang sama. Oke, yang B, I'm an equilateral triangle. I have three equal sides. Jadi yang merupakan sisi atau segitiga yang memiliki three equal sides itu adalah B sama F. Sisi-sisinya sama ketiganya panjangnya, ya. Nomor C, I'm a scalene triangle. I have no equal sides. Jadi tidak memiliki sisi yang sama, itu ada C, G, dan H, yang H, ya. Kemudian yang D, I'm a right angle triangle. One of my angles is right angle. Jadi yang memiliki sudut atau segitiga yang memiliki sudut siku-siku itu adalah yang C, dan yang H ini dia memiliki sudut siku-siku, ya. Jadi silahkan diisi di buku kalian. Next, we are continue to page 122. Kita lanjut ke halaman 122. Number 3, complete the drawing of these triangles according to the descriptions provided. Nah, di sini kalian disuruh memberikan atau menggambar segitiga sesuai dengan deskripsi penjelasan yang sudah diberikan.
Nah, this is an equilateral triangle. Jadi kalian bisa lihat bikin gambar yang merupakan equilateral triangle. Jadi seperti ini contohnya ya. Kalian buat segitiga yang memiliki sisi yang sama ya, gunakan penggaris agar lebih rapi. Oke, jadi bisa seperti ini, sisinya sama panjang. Kemudian yang B, this is an isosceles triangle ya. Jadi kalian bisa buat seperti ini contohnya. Dan yang C, right angle triangle, segitiga yang memiliki sudut siku-siku. Jadi kalian bisa buat seperti ini. Dan yang D itu this is scalene triangle ya. Jadi contohnya seperti ini. Oke, jadi silahkan kalian gunakan penggaris yang rapi dan digambar di buku math kalian. Well, setelah itu kita lanjut ke looking back ya. Kita bahas for questions 1, 2, and 3. 4 options are given. One of them is the correct answer. Choose the correct answer. Okay. Nomor 1, L. The letter L has a pair of perpendicular lines. M. The letter M has a pair of parallel lines. Jadi, L itu memiliki pasang garis perpendicular, garis tegak lurus. Sedangkan huruf M itu memiliki a pair of parallel lines. Jadi M itu memiliki sepasang garis paralel. Nah, di bawahnya, which letter below has parallel lines or perpendicular lines? Jadi lihat di sini yang mana merupakan huruf yang memiliki garis paralel dan garis tegak lurus. Berarti kalian harus lingkari. Dan jawabannya itu adalah I. Ya, silakan kita lingkari. Kemudian yang nomor 2, in this figure which two lines are parallel to each other, tick the correct spot. Jadi kita lihat gambarnya di sini yang mana merupakan dua garis paralel ya. Jadi kita bisa lihat A and B sama D and C. Jadi AB dan DC. So we put tick in the box. Okay. Next on page 124, number 3, in the figure below, ABC is a right angle triangle and ABCDE is rectangle. Which of the following pairs of lines are not perpendicular? Jadi yang mana yang merupakan yang mana yang tidak merupakan garis tegak lurus? Ya, jadi kita perhatikan garisnya. Setelah kita perhatikan yang merupakan atau yang bukan perpendicular lines itu adalah EA dan DC ya. Okay, next number 4, PQRS is a squares. Fill in the blanks. Name a right angle triangle. Right angle triangle. Jadi yang mana merupakan right angle triangle. Nah, jadi yang A right angle triangles itu adalah QRS ya. Jadi dia memiliki sudut siku-siku. Dan sedangkan an isosceles triangles yang merupakan isosceles triangles itu juga adalah QRS ya. Kita bisa tulis di sini QRS. Kemudian PTS itu merupakan sudut apa? Obtuse ya. Jadi kita bisa tulis. Kemudian sudut PTQ itu merupakan acute. Ini ya. Oke. Nah, selanjutnya yang number 5, classify these triangles in the table below. Nah, sekarang kita lihat yang equilateral triangle itu adalah yang A. Kemudian isosceles triangle itu adalah C. Right angle triangle itu adalah B.
ini ya, ada sudut siku-sikunya. Kemudian scalene triangle itu adalah D. Oke, silahkan kalian isi buku kalian di rumah, lalu dipelajari. Oke? Well, I think enough for today. I'm sorry for any mistake that I made in this video, and I hope you enjoy. Silahkan pelajari buku kalian di rumah, persiapan untuk ulangan. Dan hari ini tidak ada tugas yang kalian harus kumpul atau harus kerjakan. Jadi silakan fokus untuk mengisi buku kalian dan dipelajari. Okay, I hope I can meet you again next week. See you and thank you student. Goodbye.